kita muhasabah diri. Ingat-ingat 1 tahun yang lalu itu, pantaskah dosa kita ini diampuni? Tadi kata beliau, pada guru kita, yang puasa nanti di bulan Muharram, dosa 1 tahun diampuni sama Allah. Senang banget, girang banget dengernya. Kalau ada pengampunan-pengampunan, kayaknya mah kita buru-buru banget. Pengen banget. Lalu siapa sih yang nggak pengen dosanya diampuni oleh Allah? Kan begitu. Kalau urusan surga, siapa orang yang nggak mau pengen masuk surga? Pengen senang, siapa orang yang nggak mau senang? Pengennya sama kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beres sudah urusan. Kalau kita udah dapat itu semua enak, udah nikmat, dunia bagus, akhirat juga bagus. Tapi di akhir penghujung ini, setiap tahun kita bertemu, setiap tahun kita berjumpa. Tapi yang kita tahu, persiapan apa untuk menyambut tahun baru? Obor, ini, ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin di luar sana, kalau kita berpikir, kita ini nikmat. Diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap detik, setiap menit, setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun, atau setiap langkah kita itu, kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ingat. Tinggal muhasabahnya. Apa sih muhasabah? Ngitung-ngitung. Nyadar diri. Kalau Allah berikan pengampunannya 1 tahun yang lalu, pantaskah kita, berhak nggak kita, kalau dosa kita ini diampuni sama Allah? Kan ada rasa takut, khauf. Ya Allah, dosa kalau dipikir sebulan, 1 tahun yang lalu itu amat taat, kayaknya banyakkan dosa. Ke masjid, ke majelis, berbuat baik, silaturahmi, sedekah, infak, wakaf, bakti, didik anak, itu kayak bisa dihitung. Kalau maksiat, walaupun untuk kecil, tetap dosa. Jangan kira kita nggak pernah melakukan maksiat, dosa besar. Dosa yang benar-benar digolongkan dosa besar. Tetapi dosa kecil itu bisa jadi murka Allah karena Allah nggak senang benar. Jangan anggap sepele tentang dosa. Maka ini benar-benar kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada umatnya dari keutamaan bulan Muharram, maka raihlah dengan sungguh-sungguh, dengan kebenaran, dengan keyakinan yang sempurna apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan yang lalu ada beberapa langkah ya, di bulan Muharram. Dengan ibadah terutama. Jadi langkah-langkah kalau peristiwa sudah kemarin, langkah juga sebagian udah kita sampaikan, sholat malam, berpuasa, sambung silaturahmi, sedekah, mandi di awal tahun, memakai celak, berziarah kepada ulama yang hidup ataupun yang sudah wafat, silaturahmi, sambung, jangan ada qati'ur rahmi, putus saudara atau putus silaturahmi, ada kesel, ada gondok, ada gedeg, jangan. Karena bulan-bulan yang mulia Allah turunkan anugerah, Allah turunkan semua itu. Maka tadi bicara, pantas enggak kita kalau dosa kita diampuni? Kalau kita masih ada dengki sama orang. Kalau kita masih ada benci sama saudara. Kalau kita masih ada gedeg sama orang tua. Ada anak yang gedeg sama orang tua. Orang tua juga ada yang enggak suka dengan tingkah laku si anak. Tapi itu semua kan yang membatalkan anugerah. Kemuliaan yang sudah Allah tetapkan, Allah berikan di bulan Muharram, batal semua. Motong kuku, ngusap kepala anak yatim, menyantuni mereka, memberikan kebahagiaan, memberikan kehidupan dan pendidikan mereka. Semuanya yang kita lakukan, tapi ada dengki, ada hasut, putus
silaturahmi, putus hubungan. Itu yang tanpa kita sadari ternyata amal kebaikan kita batal. Nggak diterima, nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebutkan sama ya, di dalam kitab Kanzus Surur. Itu para ulama-ulama terdahulu kita ngebahas benar. Artinya hati-hati kalau datang kemuliaan-kemuliaan Allah sebutkan dan Allah abadikan di dalam Al-Quran minha arbatun hurum, ada 4 bulan yang mulia, yaitu diantaranya Muharram. Kemuliaan itu jangan sampai pupus, jangan sampai kita nggak dapat, nol. Hanya sukacita saja di dunia, senang-senang kita nyambut. Alhamdulillah, bersyukur banget kita. Dipertemukan lagi dengan tahun baru Islam, bikin status, bikin video, upload ini, upload ini. Tapi kelakuan pribadi, akhlak, udah ada perubahan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, acara kayaknya seperti itu, seperti itu. Pembinaan di dalam kejiwaan, akhlak dan adab. Maka tadi disampaikan agar ilmu apa yang disampaikan oleh guru-guru kita amalkan. Biar manfaat, biar membawakan efek di dalam kehidupan kita. Sebagian ulama menulis keutamaan amalan-amalan ibadah di bulan Muharram fi yaumi Asyura asrun tattasil biha ithnatani sum sil wasal zur aliman laha fadlun nukil ud waqtahil ra'sul yatimi wamsah tasaddaq waqtasil wasi' ma'al iyal kallim zufran wa suratul ikhlas kul alfan. Di 10 Muharram itu juga dianjurkan kita untuk membaca surat Al-Ikhlas. Berapa? 1000 kali. Baca. Nah ini anugerah orang yang diberikan waktu bisa membaca kul huwallahu ahad. Para ulama pilih dengan kalimat atau surah Al-Ikhlas. Biar kita belajar bagaimana cara menanamkan keyakinan yang kuat di dalam diri, di dalam sanubari, di dalam jiwa, di dalam qalbu kita, Allah ahad. Allah itu ahad. Kalau 1, ada 2, ada 3. Allah itu ahad. Esa. Tidak ada setelah Allah atau sebelum Allah. Kita harus meyakini kehebatan dan keagungan surat Al-Ikhlas. Biar kita ikhlas benar-benar di dalam memahami penciptaan Allah selama ini kita hidup. Biar kita ikhlas dan tahu bagaimana cara beribadah dan taat kepada Allah. Biar kita ikhlas makna yang terkandung di dalam Allah, Allah, Allah. Al-Habib Aidrus itu zikir yang puncaknya zikir adalah kalimat Allah. Ada kalimat afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah terkandung di kalimat Allah. Ada satu ulama juga mengatakan terkandung di kalimat hu. Jadi puncak pengenalan seorang hamba kepada Allah itu dengan zikir. Dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Banyak rangkaian-rangkaian yang perlu kita amalkan. Tulis dalam satu lembaran Bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Tapi dengan menulis itu simpan yang rapi. Taruh di tempat yang tinggi. Jangan asal kita taruh, ketiup angin, terbang, jatuh di bawah, diambil, kadang dimainin, diinjek-injek, kita nggak tahu. Di situ ada asma-asma Allah, kemuliaan Allah, yang dianjurkan oleh para ulama, akhirnya batal. Karena sebab kita teledor. Nulis ma bismillah 113, tetapi kita teledor, kertas itu terbang entah kemana, diinjek, di bawah, di lantai.
Ada satu wali min auliyaillah, di saat ditanya ada satu orang bermimpi. Dalam mimpinya dia nanya kepada seorang wali tersebut, sebab apa fulan, wahai wali min auliyaillah, kau diangkat derajatmu oleh Allah? Apa yang dijawab? Simple. Aku tahu, aku diangkat derajatku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sampaikan karena sebab aku memuliakan asma'nya. Ada satu kertas yang tertulis asma Allah, aku ambil dan aku cium, aku bersihkan dan aku taruh di atas tempat yang paling tinggi sehingga tidak ada orang yang menginjak-injak, dalam arti menghina asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh pengagungan, Allah angkat derajatnya. Itu yang kita pengen. Penanaman hati di dalam pengagungan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada amal perbuatan yang kita tahu, amal kita ini ternyata amal itu adalah amal yang benar-benar kita mengagungkan Allah. Ya kita pengen biar dapat berita, para wali-wali Allah diberikan khususiyah, diberikan keutamaan, agar kita semangat di dalam ibadah. Ada Al-Quran, berikan haknya. Jangan sampai Al-Quran itu sejajar dengan kaki kita. Haram, Al-Quran itu ada di depan kita, kaki kita selonjoran. Haram. Dosa. Lalu kita baca tuh Al-Quran, kemudian kita taruh dan kita letakkan di depan kita. Naudzubillah min dzalik. Enggak sesuai dengan konsep, enggak sama dengan perilaku, dengan apa yang kita ucapkan. Kita ngucapin kalamullah. Kalamullah adalah firman Allah, kalam yang tertinggi, yang mulia, Al-Qudus. Tapi di saat perilaku kita enggak sesuai dengan pengagungan apa yang kita baca. Ini berapa banyak orang karena sebab kurangnya ilmu, karena sebab kurangnya paham. Bagaimana caranya kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada riwayat, tulis surat Ar-Rahman 50 kali di 10 Muharram. Ada apa Ar-Rahman? Agar kita ini tertanam di dalam jiwa kita ini sifat kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tanamkan kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis. Tanamkan kasih sayang terhadap dirimu. Apa yang ada di bumi. Kau sayang sama anak, kau sayang sama istri, kau sayang sama anak-anak yatim, kau sayang sama orang-orang yang ada di bawah umurmu. Kau sayang muslimin wal muslimat, hatta kafir kita sayang. Karena zatnya yang Allah ciptakan, bukan kekafirannya. Kita sayang sama mereka. Diajarkan sama Nabi SAW, maka apa jaminan Allah? Yarhamkum man fis sama, dalam hadis qudsi, Allah akan beritahu kepada makhluk-makhluk yang ada di langit. Berikan kasih sayangmu terhadap si fulan, karena dia telah memberikan kasih sayangnya kepada makhlukku yang ada di bumi. Itulah, lihat bagaimana kasih sayangnya Rasul. Hatta kafir kepada orang kafir, itu Nabi sayang. Sayyidatina Aisyah pernah ditanya sama ayahnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai putriku, setelah wafatnya Nabi, apakah ada amalan yang belum pernah aku lakukan yang dilakukan sama Nabi Muhammad? Itibaknya Nabi, cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, sampai nanya, ada enggak perbuatan, amalan yang dilakukan sama Nabi yang belum pernah aku lakukan? Kata Sayyidatina Aisyah, hampir sempurna wahai Abah. Sayyidina Abu Bakar, manusia yang selalu berdampingan dengan Rasulullah, kemanapun pergi, kemanapun berjalan, dan dimanapun dan kapanpun dalam keadaan apapun, Sayyidina Abu Bakar terus mendampingi Nabi kita Muhammad. Sehingga apa yang dilakukan sama Nabi, Sayyidina Abu Bakar pernah melakukannya. Penasaran, adakah diingat oleh Sayyidatina Aisyah? Kemungkinan ada.
Kebiasaan Rasulullah, suami tercintaku, setiap sore itu sebelum menjelang maghrib, Rasulullah pergi ke pasar. Bawa sebongkah makanan, roti, untuk diberikan kepada kafir. Orang Yahudi, sudah tua, pengemis. Akhirnya berangkat seorang ayah. Ambil makanan, dia bawa, dia deketi, di pojok pasar ternyata ada seorang kakek, seorang kafir Yahudi. Dideketi, kemudian diberikan makanan. Ingin mengikuti jejak Nabi. Tetapi apa yang dia lakukan, dia tidak tahu karena Sayyidatina Aisyah nggak pernah ikut waktu Rasul memberikan makanan. Kemudian disuapin makanan tersebut, setelah satu kunyahan, dua kunyahan, mau melanjuti untuk menyuapi yang kedua kalinya karena orang kafir ini buta dia. Yang kedua kalinya ditahan, dipegang tangannya. Ini siapa? Ini bukan orang yang biasa nyuapinin makanan. Waktunya sama, tepat. Tetapi ini beda, ini bukan yang biasa. Kemana yang biasa? Diceritakan bahwa Rasulullah yang biasa nyuapinin sudah wafat. Yang uniknya adalah dalam sejarah itu, dalam perbincangan menyuapkan makanan Sayyidina Abu Bakar kepada orang kafir tersebut, itu orang kafir memberikan wasiat dan bicara di hadapan Nabi di waktu hidup dan di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Jangan sampai kau bertemu dengan Muhammad. Karena Muhammad itu bicaranya bisa orang itu terhipnotis. Dia punya sihir. Dia pendusta, dia pembohong, macam-macam. Karena dia dapat dengar sifat Muhammad sesama mereka, orang-orang kafir yang membenci Muhammad. Tertanam tuh di dalam hati orang kafir yang buta, yang gak kenal sosok Nabi Muhammad. Setelah dia ceritakan Sayyidina Abu Bakar, betul memang aku bukan orang yang biasa memberikan makan pada kesempatan ini. Lalu kemana? Dia sudah wafat. Tahukah kamu, kebencian kamu, apa yang kau sampaikan, apa yang kau pernah ceritakan, sosok Muhammad ini dan sebagainya, bahwa yang selama ini yang nyuapinin engkau di waktu sore adalah Muhammad. Nangis bercucuran air mata. Dan saksikan wahai sahabat Abu Bakar, kau adalah manusia yang dekat dengan Rasul, dengan Muhammad. Saksikan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kelembutan yang bertahun-tahun dicaci sama orang yang gak kenal sosok Rasulullah. Yang gak tahu, yang buta. Lah kita bertetangga, baru setahun, 2 tahun dicaci. Dia gak buta. Dia tahu kelakuan kita. Kita baik, kita sopan, kita berakhlak. Tapi ngapa dia gak demen aja sama gua? Asal gua lewat 4 aja mukanya. Tahu ngapa? Ya, cemberut aja. Asal gua lewat cemberut. Gue minta mohon maaf, minta ridho, minta ikhlas, nggak ngomong. Punya salah apa Pak? Punya salah apa Bu saya? Nggak pernah dia cerita. Dia tahu, dia melek mata dia lihat kita berbuat baik ini dan sebagainya. Kita nggak caci. Sabar, Rasulullah hampir bertahun-tahun tertanam tuh hati seseorang benci sama kita. Akhlak dan adab. Nah ini perubahan. Tahun yang akan datang, tahun baru, rubah. Yang buruk, biar kita menjadi orang-orang yang baik. Biar kita sempurna akhlak kita. Sebagaimana kita mengikuti jejak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam ibadah, di dalam ketaatan, juga ada beberapa waktu yang perlu kita perhatikan. Kalau bicara tempat, Masya Allah. Masjid, tempat seorang hamba meminta dan memohon dan berdoa, pasti diijabah sama Allah. Ada tempat-tempat ijabah
di Ka'bah, di Multazam, di Raudhah, Hijr Ismail, Padang Arafah, dan tempat yang diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga disebutkan bahwa ada waktu yang mana kalau kita tahu itu adalah waktu yang mulia. Di saat kita berdoa, diijabah, didengar sama Allah, dan pas, tepat di saat kita meminta. Kalau waktu, ya bulan, bicara bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, malam-malam di bulan Ramadan, Lailatul Qadar, banyak. Maka perlu kita tahu, sebagaimana riwayat dalam Sahih Muslim an Jabir, an Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Jabir bin Abdullah itu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili lasa'atan. Ini bicara waktu. Ya. Tepat juga di bulan Muharram, bulan yang mulia. Bicara waktu, Rasulullah, inna fil laili lasa'atan. Sesungguhnya di dalam satu malam itu ada satu waktu. La yuwafiquha rajulun muslim. Tidaklah seorang muslim di saat dia meminta, yas'alullahu ta'ala khairan. Meminta apa? Kebaikan. Pas banget bertepatan waktunya cocok. Contoh, di malam hari, hitungannya kan dari maghrib sampai bedug subuh. Jam 3 dia bangun, dia mengangkat kedua tangan, dia meminta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Pas tepat waktu itu bersamaan waktu diijabahnya doa seorang hamba. Nah waktu-waktu itu di malam hari kita nggak ada yang tahu. Apakah di awal malam, nih sekarang kita nih, tadi imam kita doa, ya Allah Rabbighfirli warhamni, itu doanya, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fidin wa barakatan, dan macam-macam doa. Di saat kita mengaminkan, bertepatan diijabahnya doa kita, beruntung kita. Beruntung. Maka alangkah indahnya setiap insan, setiap keadaan, itu jangan sampai ghafil, jangan sampai lalai. Cobaan, ujian, berat. Kalau diukur-ukur tadi sholat kita, yang khusyuk berapa orang? Ngacung deh. Dalam sholat kita tadi,